Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Sinta Nabila, NIM 112111244, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021 STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini saya akan berbagi latihan soal dan pembahasan mengenai regresi berganda di bidang kesehatan. Oke, langsung aja. Soalnya berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan dan tingkat religiositas terhadap tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, kita langsung aja ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita input variabel sesuai dengan data yang diperlukan ya, teman-teman. Di sini ada variabel tingkat sadar lingkungan, tingkat religiositas, dan tingkat kesehatan masyarakat. Lalu kita klik data view. Nah, di sini kita pindahkan atau input data dari soal tadi ke data view. Kita bisa menggunakan Excel untuk memindahkan datanya agar lebih mudah ya, teman-teman. Kita tinggal copy paste aja. Oke, langkah yang pertama kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini kita input pada kolom dependent dengan tingkat kesehatan masyarakat, lalu isi kolom independen dengan tingkat kesadaran lingkungan dan tingkat religiositas. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini kita centang semua pada sebelah kanan ya, teman-teman. Lalu kita klik continue, lalu kita klik plots. Nah, di sini kita centang bagian histogram, klik continue. Setelah itu pada option kita sesuaikan aja dengan kotak dialog ya, teman-teman. Klik continue lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya, teman-teman bisa dilihat di layar. Untuk hasil analisis outputnya, pada tabel deskriptif statistik, min dari tingkat kesehatan masyarakat adalah 75,08 dengan deviasi standar sebesar 5,993 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Lalu, min dari tingkat sadar lingkungan adalah 49,62 dengan deviasi standar sebesar 4,942 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Min dari tingkat religiositas adalah 59,62 dengan deviasi standar sebesar 4,942 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Selanjutnya, pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat sadar lingkungan adalah sangat kuat. Lalu, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiositas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiositas adalah sangat kuat. Selanjutnya, pada tabel model summary, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kuat. Lalu kolom R square sama dengan 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiositas dapat menjelaskan tingkat kesehatan masyarakat sebesar 97,8% dan 2,2%-nya itu dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom standar error of estimate sebesar 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,936 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi tingkat kesehatan masyarakat 5,993 dapat dilihat pada tabel deskriptif statistik. Selanjutnya, pada tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di soal dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungan sama dengan 0 dan koefisien variabel tingkat religiositas sama dengan 1,199. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya
Y sama dengan 3,601 plus 0x1 plus 1,199x2 dengan keterangan Y variabel tingkat kesehatan masyarakat, X1 variabel tingkat sadar lingkungan, dan X2 itu variabel tingkat religiositas. Oke teman-teman, nah ini ada bentuk visualisasi dalam bentuk histogram, bisa dilihat di layar ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan pembahasan soal dari latihan 1 regresi berganda di bidang kesehatan. Untuk latihan soal yang kedua kita bahas di video berikutnya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.